Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik, untuk minggu ini di bab 2 kita akan mempelajari tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Tujuannya yaitu menentukan lambang unsur dan rumus kimia serta menganalisis persamaan kimia. Pada saat SMP kalian sudah pernah, jadi kalian tinggal merefresh kembali memori kalian mengenai ini dan kita beri penguatan lagi di dalamnya. Baik, yang pertama mengenai lambang unsur. Lambang unsur dikemukakan oleh John Jacob Berzelius. Jadi di seluruh dunia itu lambang unsur itu sama, baik itu di Indonesia, di luar negeri, semuanya sama. Bagaimana tata cara penulisannya? Lambang unsur bisa dituliskan dalam satu huruf dan dua huruf. Satu huruf, maka dia akan ditulis menggunakan huruf besar, diambil dari huruf pertama nama latinnya. Sebagai contoh, misalnya karbon. Karbon itu C. Kenapa bukan K? Karena karbon itu nama aslinya adalah charbon. Kemudian yang terdiri dari dua huruf, itu yang pertama seperti biasa diambil dari huruf pertama nama latinnya. Kemudian yang kedua bisa diambil dari salah satu huruf di belakangnya. Contohnya seng. Seng itu nama latinnya adalah zinc, Z-I-N-C. Maka untuk lambang unsurnya ditulis menjadi Z besar dan N kecil. Kalian bisa membaca tabel ini. Ibu sarankan agar kalian tidak perlu menghafal, tapi punya ya, entah itu berupa file, entah itu berupa kertas. Kalian bisa beli sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah harganya di toko. Oke, yang berikutnya adalah mengenai rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Rumus kimia itu adalah rumus yang menyatakan unsur, nama unsur berikut dengan jumlahnya. Rumus kimia itu bisa dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari zatnya itu sendiri. Ada yang berupa unsur monoatomik, biasanya terdapat pada logam. Kemudian ada yang berupa molekul diatomik. Di artinya 2, berarti gabungan dari unsur yang sejenis jumlahnya 2. Kemudian ada molekul unsur poliatomik. Dia terdiri dari atom sejenis tapi lebih dari 2. Jadi misalkan P4, fosfor, S8, belerang itu termasuk dalam rumus molekul unsur. Baik, berikutnya adalah tata nama senyawa. Seperti yang kalian ketahui, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang tidak sejenis. Jadi beda dengan molekul unsur yang di slide sebelumnya adalah yang sejenis. Pembagian untuk senyawa biner itu bisa terdiri dari yang pertama, senyawa dengan unsur non-logam semuanya. Untuk tata namanya adalah menggunakan kata mono, di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian diakhiri kata ida. Sebagai contoh adalah CO. C di sini jumlahnya 1, O juga 1, sehingga namanya adalah karbon monooksida. C di depan jumlahnya 1, tidak perlu kata mono. Kemudian P2O5. P di sini fosfor jumlahnya 2, sehingga disebut difosfor. Kemudian oksigen jumlahnya 5, disebut pentaoksida dengan akhiran ida di situ. Jadi P2O5 disebut
di fosfor pentaoksida. Kemudian contoh terakhir adalah CCl4. C di sini jumlahnya 1 seperti tadi, 1 di depan tidak perlu kata mono sehingga disebut karbon. Kemudian Cl di sini berjumlah 4 sehingga namanya adalah karbon tetraklorida. Kemudian berikutnya adalah senyawa dengan unsur logam dan non-logam. Untuk yang logam, di sini harus disebutkan muatan dari logam itu jika memang logam itu merupakan logam transisi di mana muatannya belum pasti berapa. Contohnya adalah MgOH 2 kali. Disebut magnesium hidroksida. Di sini tanpa muatan, kenapa? Karena magnesium di sini sudah jelas muatannya 2 karena dia terletak di golongan 2 pada tabel SPU. Kemudian FeCl2, besi 2 klorida. Kenapa diberi Romawi 2 di sini? Karena pasangannya Cl itu merupakan unsur golongan 7 sehingga muatannya adalah -1. -1 dikali 2 itu adalah -2 ditambah berapa Fe-nya supaya 0 itu adalah 2. Sehingga besinya di sini adalah bermuatan 2. Senyawa itu kalau sudah menjadi senyawa ya, senyawa itu harus netral sehingga jumlah muatannya harus 0. Kemudian contoh yang lain adalah CuSO4. Tembaga 2 sulfat. Kenapa tembaganya 2 di sini? Karena SO4 ini merupakan ion poliatom di mana muatannya adalah -2. -2 tambah berapa supaya 0? Yaitu +2 sehingga Cu-nya di sini muatannya adalah 2. Contoh yang terakhir adalah AgNO3. Perak 1 nitrat. Kenapa peraknya muatannya 1? Karena nitrat di sini adalah muatannya -1. Jadi dia merupakan ion poliatomik dengan muatan -1. Supaya netral, Ag-nya bermuatan 1. Oke, selanjutnya yaitu mengenai rumus kimia. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di slide sebelumnya, rumus kimia adalah rumus yang terdiri dari lambang atom unsur berikut dengan angka atau indeks tertentu. Nah, rumus kimia itu dibagi menjadi 2, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul itu apa? Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah dari unsur-unsur penyusun yang sebenarnya. Sebagai contoh, glukosa. Glukosa itu rumusnya C6H12O6. Berarti glukosa itu terdiri dari 3 unsur yaitu C, H, dan O. Dengan C jumlahnya 6, H12, dan O 6. Kemudian contoh yang lain asam nitrat. Rumusnya HNO3. Berarti dia terdiri dari 3 unsur yaitu H, N, dan O dengan jumlah masing-masing H1, N1, dan O3. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jumlah perbandingan yang terkecil dari unsur penyusun senyawa tersebut. Sebagai contoh, misalkan tadi glukosa, rumusnya C6H12O6. Kemudian rumus empirisnya apa? Karena C yang jumlahnya 6, H12, dan O6, maka masing-masing bisa diperkecil dengan cara dibagi 6 semuanya menjadi CH2O. Kemudian asam nitrat, HNO3. Apa rumus empirisnya? Rumus empirisnya sama, yaitu HNO3. Kenapa? Karena H di sini jumlahnya 1. Begitu juga dengan N.
sehingga sudah tidak bisa diperkecil lagi. Jadi rumus empiris dari HNO3 asam nitrat itu sama saja dengan rumus molekulnya, yaitu HNO3. Kemudian contoh terakhir adalah gas karbit, di mana rumus aslinya adalah C2H4. Rumus empirisnya, karena C-nya jumlahnya 2 dan hanya 4, maka masing-masing bisa dibagi menjadi 2 dengan rumus akhir adalah CH2. Oke, berikutnya adalah mengenai persamaan kimia. Di saat SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang ini. Persamaan kimia itu adalah persamaan yang menyatakan yang di sebelah kiri itu zat yang bereaksi yang biasa disebut reaktan, dan di sebelah kanan anak panah itu disebut produk yang biasa disebut zat hasil reaksi. Jadi persamaan kimia itu sebelah kiri reaktan, sebelah kanan anak panah adalah produk. Di mana dalam persamaan kimia itu dilengkapi dengan simbol wujud zat, bisa berupa liquid, cairan, solid, es, padatan, gas, ataupun berupa larutan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyetarakannya. Nah, otomatis nanti kita akan tambahkan di sini di depan PQRS sebagai koefisien reaksinya. Baik, yang terakhir dari minggu ini adalah menyetarakan persamaan reaksi. Reaksi itu sesuai hukum kekekalan massa dari Lavoisier itu harus sama. Jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, kalian di saat SMP saya yakin sudah pernah menghitung jumlah atom ya. Nah, di sini ada dua cara penyetaraan. Yang pertama secara langsung. Jika memang itu bisa kita lakukan, maka kita tinggal menambahkan koefisien di depan zat. Atau dengan cara matematika, jika memang itu tidak bisa secara langsung kita tambahkan. Contohnya yang secara langsung misalkan dalam reaksi pembentukan air H2O. H2 ditambah O2 menjadi H2O. Kita lihat di sini bahwa H sebelah kiri jumlahnya 2. Sebelah kanan juga sudah 2. Kemudian sebelah kiri O-nya ada 2. Sedangkan sebelah kanan jumlahnya 1. Nah, untuk menyetarakannya maka O sebelah kiri kita tambahkan koefisien setengah di situ. Sehingga setengah dikali 2 itu ketemunya adalah 1. Sehingga semuanya sudah setara. Namun demikian, koefisien reaksi itu tidak boleh pecahan. Sehingga semua koefisien yang tadi 1, setengah, dan 1, semuanya kita kali 2 menjadi 2H2 ditambah 1O2, 1 tidak perlu ditulis, menjadi 2H2O. Kemudian kita coba untuk yang secara matematika, karena langsung kita butuh waktu untuk pengerjaannya. Contoh soalnya adalah CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Untuk penyetaraan reaksi
CH4O2, CO2, dan H2O, maka kita perlu menambahkan pemisalan koefisien di sini dengan huruf A, B, C, dan D. Nah, dari situ, sesuai perhitungan jumlah atom, masing-masing atom di sebelah kiri kita hitung samakah dengan jumlah atom di sebelah kanan. Yang pertama, atom C. Atom C di sini adalah dalam CH4 jumlahnya 1 dikali A menjadi A. Sebelah kanan, C-nya dalam CO2 1 dikali C menjadi C, sehingga untuk atom C persamaannya adalah A sama dengan C. Kemudian untuk atom H, H di sebelah kiri dalam CH4 jumlahnya 4 dikalikan A menjadi 4A. Kemudian di sebelah kanan jumlah atom H adalah 2 dalam H2O dikali D menjadi 2D. Jadi untuk persamaan untuk H yaitu 4A sama dengan 2D. Kemudian untuk atom O sebelah kiri dalam O2 jumlahnya 2. Dikalikan B sebagai koefisiennya menjadi 2B. Kemudian sebelah kanan ada O di dalam CO2 dan H2O. Jadi sebelah kanan adalah 2 dari CO2 dikali C, jadi 2C, ditambah O1 dalam H2O dikali D, sehingga menjadi D. Jadi untuk sebelah kanan itu adalah 2C plus D. Sehingga total persamaan dari atom O adalah 2B sama dengan 2C plus D. Dari sini, dari ketiga persamaan itu, maka kita bisa reaksi substitusi. Karena untuk A sama dengan C, kemudian C-nya ini diketahui sama dengan 1, sehingga untuk C di sini juga 1. Jadi untuk A dan C ini sama-sama 1. Kemudian untuk persamaan 4A sama dengan 2D, karena tadi A sudah ketemu 1, maka 4 kali 1 sama dengan 2D. Nah, 4 itu sama dengan 2D, otomatis D sama dengan 4 dibagi 2, ketemunya adalah 2. Jadi D di sini ketemu 2. Kemudian dari beberapa persamaan tadi kita ke persamaan yang terakhir, yaitu 2B sama dengan 2C ditambah D. Tadi kita sudah ketemu bahwa C-nya adalah 1 dan D-nya 2, sehingga kita tinggal memasukkan saja 2B sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2. Sehingga 2B menjadi 2 ditambah 2. 2B sama dengan 4. Dan B sama dengan 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Dari sini bisa kita langsung masukkan ke persamaan bahwa A tadi sama C ketemunya 1, sama-sama 1, kemudian untuk B itu 2, dan D itu 2. Jadi, akhirnya persamaan reaksi yang sudah setara bisa kita tuliskan adalah CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Ini adalah contoh yang masih simple, supaya kalian bisa lebih expert lagi dalam penyetaraan reaksi. Kalian bisa mencoba-coba untuk menyetarakan banyak persamaan reaksi yang lain. Oke, dari Ibu akhiri cukup sekian ya. Kalian masih bisa belajar dari sumber lain, internet, buku, atau yang lain, silahkan. Yang penting kalian tetap menjadi
generasi yang mau belajar dan mampu menyelesaikan masalah ke depannya. Demikian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.